Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 5, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Inflasi dan Kebijakan Moneter, Peran Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi terhadap tujuan ekonomi Islam. Sebelum memulai penjelasan ini, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Dengan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Yusuf Habibie dengan NIM belakang 016. Selanjutnya ada Cika Salsabila Hafiz dengan NIM 011. Lalu ada Azam Kudratul Haikal dengan NIM 018. Lalu ada Banafsa Arlinta Maharani dengan NIM 054. Dan ada Alifatul Rahmah dengan NIM 062. Baik, setelah perkenalan, mungkin kita akan memulai penjelasan ini. Untuk penjelasan bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Cika Salsabila Hafiz. Dipersilakan waktu dan tempat. Baik, penjelasan yang pertama itu ada pengertian inflasi, yaitu inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga tidak hanya satu komoditas, tetapi hampir seluruh sektor ekonomi. Harus berlangsung secara berkelanjutan dan bukan hanya sementara. Contohnya itu kenaikan harga cabai menjelang lebaran karena cuaca atau permintaannya tinggi di kekayaan. Selanjutnya itu ada teori-teori inflasi. Yang pertama itu ada teori kuantitas. Nah, teori ini dikembangkan oleh ekonom monetaris seperti Milton Friedman, yang definisinya yaitu semakin banyak uang yang beredar, semakin besar kemungkinan harga naik. Nah, rumusnya ini yaitu MV sama dengan PQ, yang dimana M-nya itu jumlah uang yang beredar, V-nya itu kecepatan peredaran uang, dan P-nya itu harga, dan Q-nya itu output barang atau jasa. Selanjutnya itu yang kedua ada teori dari model Keynesian, yang dimana inflasi muncul saat permintaan agregat atau total belanja masyarakat melebihi penawaran agregat atau total barang jasa yang tersedia. Biasanya disebut juga inflationary GAP. Umumnya terjadi saat ekonomi tumbuh cepat dan juga konsumsi dan investasi tinggi, tapi produksi belum mampu mengejar. Yang ketiga itu ada model markup atau biasanya disebut dengan harga jual ditentukan oleh biaya produksi tambah margin keuntungan, yang dimana jika biaya bahan baku atau tenaga kerja naik dan margin tetap, harga otomatis naik. Rumusnya itu harga sama dengan biaya produksi ditambah buka kurung A persen dikali biaya produksi. Teori ini menjelaskan inflasi akibat tekanan dari sisi produsen atau perusahaan. Yang keempat itu teori struktural, di mana teori ini khusus untuk negara berkembang yang ekonominya masih rentan. Inflasi muncul karena masalah struktural seperti ketergantungan pada hasil panen, infrastruktur belum memadai, ketergantungan pada impor. Contohnya itu gagal panen menyebabkan suplai berkurang atau harga bahan makanan naik. Yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang penyebab dan jenis inflasi. Yang pertama itu ada penyebab inflasi. Yang pertama ada defisit anggaran pemerintah, yang dimana pemerintah membiayai defisit dengan mencetak uang, uang beredar naik dan terjadi inflasi. Yang kedua itu penyebabnya ada permintaan melebihi produksi, yang dimana terjadi saat masyarakat ingin membeli lebih banyak daripada barang yang tersedia. Yang ketiga itu penyebabnya ada kenaikan biaya produksi, contohnya harga bahan bakar minyak naik, ongkos transportasi naik, dan juga harga barang ikut naik. Yang keempat penyebabnya itu ada ekspektasi inflasi, yang dimana jika masyarakat dan pelaku usaha mengira harga akan naik, mereka menaikkan harga atau permintaan lebih awal dan terjadi ramalan yang terpenuhi sendiri. Yang kelima itu ada jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi domestik yang disebabkan oleh masalah internal negara, yaitu seperti produksinya rendah, subsidi tidak tepat sasaran, dan juga pengelolaan fiskal yang buruk. Dan jenis yang kedua itu ada inflasi impor, yang dimana terjadi karena harga barang di negara lain naik lalu diimpor ke dalam negeri. Umumnya di negara yang bergantungan pada komoditas impor memiliki sistem ekonomi terbuka. Contohnya itu jika harga gandum dunia naik, harga mie dan roti di Indonesia ikut naik. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dari jurnal ini yaitu jenis penelitiannya deskriptif kualitatif dan menggunakan studi pustaka dan pendekatan filosofis. Datanya diambil dari buku teks ekonomi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan juga sumber-sumber terpercaya mengenai inflasi dan kebijakan moneter. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu menyajikan pemahaman teoritis dan praktik nyata tentang inflasi, dan juga menunjukkan pentingnya peran bank sentral dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dari perspektif Al-Makrizi. Jadi sebelum kita bahas dari perspektif beliau, kita kenali dulu siapa siapa beliau ini, Al-Makrizi ini siapa. Ya, dari biografinya, nama lengkap beliau adalah Taqi Aldin Ahmad Ibnu Ali Al-Makrizi, lahir 1364 Masehi di Kairo, Mesir, dan wafat pada tahun 1442 Masehi. Profesi beliau itu adalah sejarawan, ekonom, ulama, dan ahli fikih. Al-Makrizi juga dikenal sebagai salah satu sejarawan terbesar dalam Islam yang banyak menulis tentang kondisi sosial ekonomi Mesir di mana di masa dinasti Mamluk. Karya terkenalnya dalam ekonomi itu ada Ighatat al-Ummah Bikas al-Ummah yang membahas tentang krisis ekonomi dan inflasi. Di sini ada penjelasan tentang pandangan Al-Makrizi tentang inflasi, yaitu ada dua, ya inflasi yang dialami karena kejadian dari inflasi itu sendiri, ada juga yang karena dari kesalahan manusianya sendiri. Dan Al-Makrizi itu
menjelaskan inflasi alami itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali manusia seperti gagal panen, bencana alam, lalu epidemi. Inflasi ini bersifat temporer dan dapat pulih secara alami seiring waktu. Dan yang kedua ada inflasi karena kesalahan manusia atau artificial inflation. Ada juga yang menyebutnya human error. Jadi inflasi jenis ini menurut Al-Makrizi lebih berbahaya. Kenapa? Karena inflasi ini disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Bisa jadi karena kebijakan pemerintahan atau bisa jadi karena pemerintahnya yang korupsi dan segala macam yang dimana itu kesalahan tersebut bisa menimbulkan inflasi dan merusak stabilitas ekonomi secara sistematis. Yang ketiga, faktor penyebab inflasi menurut Al-Makrizi. Dalam pengamatannya terhadap krisis ekonomi Mesir pada abad ke-15, Al-Makrizi menyebut tiga penyebab utama inflasi yang berkaitan dengan kesalahan manusia. Yang pertama itu korupsi, yang tadi sudah disebutkan. Kedua, pajak tinggi. Terus yang ketiga, peredaran uang berlebih. Ini menurut beliau. Yang korupsi ini beliau menilai bahwa pejabat yang korup menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, merugikan rakyat, dan memperparah kemiskinan. Korupsi menyebabkan ketidakadilan distribusi kekayaan dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal negara. Lalu ada pajak yang tinggi, beliau menilai pemerintahan yang memberlakukan pajak berlebihan untuk menutup defisit anggaran justru menekan rakyat kecil. Pajak tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial. Lalu ada yang ketiga tadi peredaran uang yang berlebihan. Al-Makrizi mengkritik pengeluaran uang kertas atau logam campuran yang tidak didukung oleh nilai intrinsik. Jadi ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan tanpa dasar emas atau perak, maka akan terjadi penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang. Jadi itu saja pembahasan tentang ekonomi inflasi dari perspektif Al-Makrizi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Alifatur Rahmah. Waktu dan tempat, silakan. Selanjutnya, inflasi di Indonesia. Menurut Asia, inflasi di Indonesia secara umum disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor dari sisi permintaan, penawaran, tidak selalu sama dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 1960-an hingga pertengahan dekade, inflasi lebih banyak dipicu oleh sisi permintaan yang berkaitan dengan pemerintah. Saat itu pemerintah menjalankan kebijakan yang menyebabkan peningkatan jumlah uang pada akhirnya memicu laju inflasi. Pada awal 1970-an, harga dunia meningkat tajam sehingga pendapatan pemerintah dari sektor minyak melonjak. Hal ini menyebabkan lapangan baru dan mendorong inflasi yang memuncak pada tahun 1993 sampai faktor lain yang inflasi ada depresiasi mata uang domestik pada tahun 1983 dan 1986. Ketika pemerintah menganut sistem nilai tukar tetap dan melakukan evaluasi, rupiah tersebut berdampak besar terhadap inflasi, terus melalui tekanan biaya dibandingkan melalui kerenyaman output. Inflasi di Indonesia dipicu oleh faktor sisi penawaran, seperti naik produksi, harga yang diatur penghapusan produksi, serta gangguan akibat bencana alam, kerusuhan, atau musim kemarau yang menyebabkan gagal panen. Adapun inflasi di Indonesia, pertama itu kebijakan anggaran, defisit anggaran meningkat jumlah uang beredar. Yang kedua, harga minyak, kenaikan harga minyak meningkatkan pendapatan negara dan memicu inflasi. Yang keempat, gangguan bencana barang dan naiknya harga. Yang selanjutnya klasifikasi inflasi dan perspektif ekonomi. Terbagi inflasi alami sama inflasi alami oleh orang tidak dihindari seperti bencana alam yang menyebabkan kelangkaan dan naiknya permintaan barang dan kebutuhan pokok. Yang kedua, inflasi karena terjadi akibat pemerintahan yang korup, administrasi negara yang buruk, pajak berlebihan, serta meningkatnya peredaran uang secara tidak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kebijakan moneter sejak Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1953. Pada masa awal, Bank Indonesia belum independen. BI sering digunakan untuk membiayai defisit anggaran negara. Ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, terutama pada 1960-an. Ketika inflasi sempat tembus lebih dari 600%, saat itu kebijakan moneter lebih berpihak pada kepentingan fiskal pemerintah bukan pada stabilitas harga. Yang kedua, terjadi perubahan pendekatan kebijakan moneter dari cara langsung ke tidak langsung. Di tahun 1970-an hingga 1980-an, BI menggunakan cara langsung, seperti mengatur plafon kredit dan menetapkan suku bunga. Namun, ini tidak fleksibel dan tidak efisien. Akhirnya, sejak akhir 1980-an, BI mulai menerapkan kebijakan moneter tidak langsung, dengan menggunakan instrumen seperti SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU, Surat Berharga Pasar Uang. Misalnya, saat krisis moneter 1997 sampai 1998, BI menggunakan SBI untuk menyerap likuiditas dari pasar demi menstabilkan rupiah yang anjlok parah. Yang ketiga, sejak tahun 2005, Indonesia menganut sistem Inflation Targeting Framework. Artinya kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian inflasi, khususnya inflasi IHK, Indeks Harga Konsumen, sebagai jangkar nominal.
BI sekarang lebih transparan dan independen serta menggunakan suku bunga acuan sebagai sinyal utama. Contohnya saat krisis keuangan global 2008, inflasi sempat naik tajam. BI merespon dengan menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi meskipun pertumbuhan ekonomi melambat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nafsa. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Azam mengenai peran Bank Indonesia dalam menekan inflasi. Pertama, kita tahu bahwa Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, untuk melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen kebijakan, diantaranya ada operasi pasar terbuka, penetapan BI rate sebagai suku bunga acuan, dan kebijakan giro wajib minimum untuk bank-bank umum. Selain itu, pengendalian inflasi juga dilakukan melalui perbankan syariah, jadi tidak hanya melalui bank konvensional. Bank Indonesia juga secara rutin melakukan analisis dan kajian komprehensif seperti mengevaluasi efektivitas instrumen moneter, menganalisis berbagai variabel ekonomi, mengadakan diskusi dengan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan pihak-pihak terkait, serta merumuskan respon kebijakan yang sesuai. Target utama dari kebijakan moneter ini adalah inflasi IHK, yaitu inflasi berdasarkan indeks harga konsumen. Kenapa IHK? Karena IHK dianggap paling mewakili biaya hidup masyarakat dan yang paling dikenal luas. Tapi perlu dipahami bahwa tidak semua komponen IHK bisa dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang bisa dikendalikan hanya inflasi inti, sementara komponen lain seperti harga yang diatur pemerintah atau harga yang bergejolak ada di luar kendali BI. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Manafsa. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang jurnal ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.